إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat pandemi Covid-19 yang sedang kita alami ini, marilah kita bersama-sama semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin menjauhkan diri dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berpesan di akhir surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian di dalam menghadapi sebuah wabah pandemi, musibah, apapun bentuknya. Dan ajaklah orang lain untuk saling menguatkan diri, saling bersabar, bersama-sama menghadapi dengan penuh ketegaran dan kesabaran. Dan jangan lupa warabitu, saling menguatkan satu sama lain, saling membantu satu sama lain. La'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takutlah kepada Allah agar kalian beruntung, sukses, selamat melalui sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita mesti menghadapi sebuah pandemi, wabah dan sejenisnya di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa saat yang kita akan bicarakan. Paling tidak kalau kita menelusuri literatur hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan paling tidak ada 5M yang mesti kita lakukan di dalam menghadapi pandemi, khususnya atau utamanya pandemi Covid-19 yang kita alami ini. M yang pertama adalah menjaga jarak. Hal ini sebenarnya bukan hanya arahan medis, tetapi ternyata ketika kita telusuri di dalam hadis dan sunnah Rasulullah SAW, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah bicara tentang hal ini, yaitu di dalam hadis di Sahih Bukhari, kitab tentang Tibbun Nabawi, Medical Nabawi, kesehatan ala Rasulullah SAW. Di Sahih Bukhari, bab tentang Tibbun Nabawi, hadis nomor 5055. Qala akhbarana qala haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibn Shihab an Sya'bi an Abdullah bin Amir
anna Umar radhiyallahu anhu kharaja ila Syam falamma balagha bisargha balaghahu anna al-waba waqa'a bih fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bit-ta'uni bi'ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Artinya, suatu saat di dalam kepemimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa anis sahabati ajmain, di masa kepemimpinan Sayyidina Umar terjadi wabah, pandemi yang disebut dengan pandemi plague. Kalau di YouTube kita, di Google kita search akan ketemu Amwas plague, pandemi plague yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu virus yang menyebar dari hewan buas, kemudian tertular kepada manusia dan menularkan kepada masyarakat yang lain. Itu pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar ingin kunjungan dinas menuju kota Damaskus, Suriah sekarang, atau Asyam kalau di dalam hadis, ketika sampai di daerah namanya, di kota namanya Sarh, 20 kilo kira-kira dari perbatasan teritorial antara Madinah dengan Syam, beliau disambut oleh sahabat Abdullah bin Rawahah dengan Abdurrahman bin Auf. Kedua sahabat radhiyallahu anhuma melaporkan kepada Khalifah Sayyidina Umar, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kami melaporkan bahwa di kota kami Syam sedang terjadi pandemi, wabah penyakit menular dan mematikan. Kemudian Sayyidina Umar di dalam hal ini belum mengetahui hadis Rasulullah secara pasti tentang hal ini, bagaimana sikapnya dan keputusannya. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Fashtashara al-muhajirin wal ansar. Beliau bermusyawarah sebelum memutuskan apapun kebijakan atau policy. Di dalam hadis diajarkan oleh Rasulullah untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Beliau bermusyawarah dengan sahabat senior dari Ansor. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita lanjut masuk ke daerah zona red zone, zona merah yang terjadi wabah, atau kita pulang? Kita tunda kunjungan ini sampai normal, sampai zero atau melandai trennya. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan begini, wahai Khalifah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar informasi ada suatu wabah atau pandemi terjadi di suatu tempat, maka janganlah masuk ke dalamnya. Apabila kalian terjebak di dalamnya, jangan keluar. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Teori apa ini? Konsep apa ini? Inilah cikal bakal lahirnya konsep isolasi, karantina, PSBB, dan diksi-diksi atau terminologi yang lain yang dikenal istilah pembatasan, mobilisasi, dan gerakan interaksi sosial. Ini sudah diajarkan Rasulullah SAW. Itu yang pertama, menjaga jarak. Dari sinilah lahir konsep karantina, lockdown di sebagian negara, yang intinya adalah membatasi gerakan masyarakat agar tidak tertular dan menularkan orang lain. Karena prinsip Islam tidak boleh menularkan orang lain atau mencelakakan orang lain dan mencelakakan diri sendiri. Itu prinsipnya. Yang kedua, mencuci tangan. Rasulullah SAW di dalam hadis di Sunan Abu Dawud nomor 243 diriwayatkan, hadatsana Musaddad an Yahya an Sumay an Ibni Ijlan an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza staiqadha ahadukum
minan naumi falyaghsil yadahu qabla an yudhilaha fil ina aw fil ma fa innahu la yadri aina batat yaduh. Artinya, riwayat di Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, jika kalian bangun tidur, cucilah tangannya terlebih dahulu, karena dia tidak tahu di mana tangan itu berada ketika dia tidur. Artinya ketika tangan kita kotor atau dikhawatirkan ada potensi kuman, bakteri, dan noda atau kotoran, cepat cuci tangan sesering mungkin. Itu sunnah Rasulullah SAW. Banyak hadisnya, puluhan, bahkan 50-an, bahkan bisa jadi ratusan berbicara tentang kebersihan dan kesucian dalam perspektif sunnah Rasulullah SAW. Karena waktu yang membatasi kita dan cuaca juga, kita akan persingkat. M yang ketiga, memakai masker. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor 199 hadisnya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atasa aw tasa'aba wada'a yadahu ala fi aw saubahu ala fi aw saubahu ala fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin atau ada kondisi-kondisi darurat, include termasuk saya masukkan COVID ini, maka Rasulullah meletakkan bajunya, kainnya atau maskernya, face shieldnya di atas hidung dan mulutnya agar virus yang keluar dari hidung lindir-lindir itu tidak mengotori aerosol udara yang akan dihirup oleh saudara-saudara kita. Itu ajaran Rasulullah SAW. Bukan hanya tuntutan medis dan kesehatan, lebih dari itu adalah sunnah Rasulullah, konsepnya Nabi. Kalau kita tidak mau mempraktekkan, siapa yang mau mempraktekkan sunnahnya Nabi? Memang ada di Sunan Abu Dawud, di riwayat lain, bahwa Rasul pernah melihat ada orang yang melilitkan surbannya ketika sholat. Kata Rasulullah, ulangi sholatnya, karena konteksnya tidak ada darurat, tidak ada kebutuhan, dan tidak ada alasan, dia sehat normal dan kondisinya tidak wabah. Ya, diterapkan hadis ini. Tapi ketika terjadi seperti sekarang, diterapkan hadis yang sesuai dengan kebutuhannya, karena ajaran Islam adalah ajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan realita dan kenyataan hidup. Hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, M yang keempat, jangan lupa setelah kita ikhtiar medis, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa untuk mengangkat tangan kita kepada Allah. Tidak cukup dengan 3M, tapi disempurnakan dengan M yang keempat, mengangkat tangan, berdoa. Mana hadisnya? Rasulullah SAW dari riwayat Humaid dari Sabit Al-Bunani, beliau adalah menantunya. Sabit menantunya Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah SAW. Qol, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qarabahu amrun aw bala'un yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal judhami wal barasi wal junun wa min sayyi'il asqam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Rasulullah ketika menghadapi wabah atau pandemi selalu mengangkat tangannya, selalu berdoa, bermunajat, berkomunikasi secara intens pada Allah SWT. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Humaid dari gurunya Sabit, dari mertuanya Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah ketika menghadapi pandemi berdoa, salah satunya dengan doa ini, ya Allah, lindungi kami dari penyakit yang menular. Judam, majudum, menular, penyakit yang menular bahkan mematikan. Wal baros, sejenisnya. Wal junun, dan penyakit gangguan jiwa atau gila. Wa min sayyi'il asqam, dan Rasulullah berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang dahsyat akibat dan resikonya yang belum diketahui oleh manusia namanya, termasuk COVID ini.
Rasul sudah berlindung 14 abad yang lalu dari penyakit yang bagaimanapun yang jelas efeknya luar biasa. Semua lini dan aspek kehidupan merasakannya tanpa terkecuali. Ekonomi, sosial, budaya, seni, semua merasakannya. Akibat resiko imbasnya. Nih, maka kita jangan lupa di samping kita ikhtiar medis, tapi itu sempurnakan dengan mengangkat tangan kita kepada Allah. Yang terakhir adalah jangan lupa setelah 4M itu semuanya kita tambah lengkapi dengan mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan. Di dalam riwayat hadis yang sahih di Sahih Muslim, hadis nomor 2942 dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Coba renungkan hadis ini saudara-saudara sekalian. Rasul bersabda, analogi ibarat orang yang beriman Islam bermasyarakat dengan anggota masyarakat yang lain itu ibarat satu organ tubuh. Apabila salah satu organ tubuh kita sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Jika saudara kita terdampak dengan COVID karena mungkin PHK atau terkurangi rizkinya karena ada pergeseran orientasi yang dari luring offline oriented menjadi online oriented. Yang tadinya berbasis kepada offline sekarang berbasis pada online. Tentu di dalam kondisi seperti ini ada sektor-sektor yang mungkin diuntungkan, tetapi ada sektor yang terugikan secara sistemik. Oleh karena itu jangan lupa, bagi orang-orang sektor-sektor ini yang diuntungkan oleh Allah, diberikan rizki yang luas karena kondisi seperti ini, jangan lupa pada orang-orang yang terdampak itu. Mari kita ulurkan tangan. Insya Allah dengan mempraktekkan 5M, ya, itu sudah komprehensif, sudah sempurna, sudah paripurna, gabungan dari semua konsep. Dan itu diinspirasi oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. 5M jangan lupa, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengangkat tangan, dan mengulurkan tangan. Insya Allah dengan ini semua kita yakin akan segera selesai dan berakhir COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bergotong royong di dalam kebaikan dan kebajikan, dan jangan bergotong royong di dalam keburukan dan kejahatan. Terakhir, bagi saudara-saudara kita yang terdampak atau positif atau terkena COVID, dan mungkin juga saudara-saudara kita ada yang dipanggil oleh Allah di dalam kondisi yang seperti ini, Rasulullah SAW memberikan garansinya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah binti Sirin di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, bab nomor 32, hadisnya nomor 5059, ya, dari Hafsah binti Sirin dari Anas bin Malik. Anas bertanya kepada Hafsah, wahai Hafsah, apakah kakak kamu meninggal? Ya, bima yamut? Qala bit-ta'un. Kakak saya namanya Yahya bin Sirin, meninggal karena pandemi, penyakit menular. Meninggal, sahabat Nabi. Apa kata Sayyidina? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mat'unu syahid, wal mabtunu syahid, wal hadamu syahid, wal hariku syahid, wal ghariku syahid, wal hamilu syahid. Rasul bersabda, orang yang meninggal tenggelam syahid akhirat, syahid di jalan Allah, syahid di sisi Allah SWT. Orang yang keruntuhan tembok meninggal syahid dalam pandangan Allah. Orang yang kecelakaan di jalan syahid dalam pandangan Allah. Orang yang kena wabah COVID meninggal syahid. Dan orang yang hamil, melahirkan, menyusui, sakit, meninggal syahid. Tapi syahid akhirat kalau diurus secara fikih sama seperti yang lain, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan.
Tapi nilainya di dalam pandangan Allah seperti syahid. Luar biasa saudara-saudara. Apa yang kurang dari ajaran ini? Semuanya diapresiasi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita menghadapi ini. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan COVID segera selesai dan berakhir, kembali normal, dan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari virus lahir dan batin, virus hati, virus lahir, virus fisik, semuanya, dan kita sehat dan dilindungi dari wabah pandemi apapun bentuknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha yastajib lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala من قائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا محل المشكلات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدة طيبة وآمنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن والمحن والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan masyarakat kami, negeri kami dari bala, dari musibah, dari pandemi, dari epidemi dan sejenisnya ya Allah, dari penyakit menular dan mematikan dan dampak-dampak buruknya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, lindungi kami, jagalah kami dengan perlindunganmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.